Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 TL17D2. Kami akan mempresentasikan tentang pencemaran air. Yang pertama, pendahuluan. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi, sehingga tidak ada kehidupan seandainya tidak ada air di bumi. Namun, air dapat menjadi malapetaka jika tersedia dalam kondisi yang tidak benar, baik kualitas maupun kuantitas airnya. Air yang bersih sangat dibutuhkan manusia, baik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri, untuk kebersihan sanitasi kota, dan sebagainya. Saat ini, air menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar, sudah cukup sulit untuk didapatkan. Hal ini dikarenakan air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia, sehingga menyebabkan kualitas air menurun. Begitupun dengan kuantitasnya. Kami akan menjelaskan metode penelitian, faktor pencemar, cara mencegah, dan hasil pembahasan serta kesimpulan. Metode yang digunakan adalah observasi dan eksperimen. Alat dan bahan sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, uji fisika sederhana sampel air sungai Sekarbela, air sungai Jangkuk, air sungai Kekalik, Aquades, dan kertas label, gelas kimia, Erlenmeyer, pipet tetes, botol air minum plastik, termometer, dan gelas ukur. Yang kedua, uji kimia sederhana air tes, sampel air sungai Sekarbela, air sungai Jangkuk, air sungai Kekalik, kertas indikator pH, Aquades, kertas label, Erlenmeyer, gelas kimia, hot plate, cawan Petri, dan gelas ukur. Yang ketiga, uji biologi sederhana sampel air sungai Sekarbela, air sungai Jangkuk, air sungai Kekalik, Aquades, plastik karet, kertas label, dan botol kaca bening. Untuk pengamatan, yang pertama, uji fisika sederhana, sampel air sungai Jangkuk, Kekalik, dan Sekarbela. 50 mili dalam Erlenmeyer masing-masing diukur suhu air dan ditambahkan 25 mili Aquades, dan diperhatikan perubahan yang terjadi berupa perubahan warna, kekeruhan, suhu, dan bau. Sebagai kontrol Aquades 25 mili dalam Erlenmeyer tanpa sampel. Yang kedua, uji kimia sederhana pengukuran pH air sampel menggunakan kertas indikator. Dalam 100 mili air sampel masing-masing sungai, dalam Erlenmeyer ditambahkan 50 mili air teh dan dibiarkan selama semalam pada kondisi terbuka baru diamati. Dan yang ketiga, uji biologi masing-masing sampel air dimasukkan ke dalam botol kaca bening dan didiamkan selama 5 hari dan diamati perubahannya. Untuk hasil pembahasannya, hasil uji secara fisika pada ketiga sampel air sungai tersebut menunjukkan bahwa air sungai dari ketiga daerah telah tercemar dengan ciri-ciri fisik seperti bau yang menyengat, warna air sangat keruh, dan suhu yang tinggi yang dapat merusak ekosistem dan biota air. Uji kimia, setelah disimpan sehari semalam, sampel air sungai yang telah dicampur seduhan teh terdapat gumpalan hitam. Perubahan warna menjadi gelap dan lapisan minyak pada permukaan air yang menunjukkan kualitas air tidak dapat dijadikan bahan baku air minum. Dan untuk hasil pembahasan uji biologisnya, analisa kualitas air secara biologis bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya bakteri dalam air. Secara langsung tidak dapat diketahui keberadaan mikroorganisme, namun ini dapat dilakukan dengan uji sederhana, yaitu dengan cara mendiamkan air selama beberapa hari. Pada penelitian ini didiamkan selama 5 hari. Dari hasil perlakuan uji biologis ini diperoleh data bahwa 1. Hari pertama sampai hari kedua keadaan air biasa saja. Kedua, hari ketiga terdapat endapan kotor berwarna coklat. Dan yang ketiga, hari keempat dan kelima terdapat lumut pada dasar wadah sampel air sungai.
Untuk faktor penyebab yang pertama yaitu berkembangnya industri. Saat ini, industri-industri di Indonesia semakin berkembang, baik jumlah, teknologi, tingkat produksi maupun limbah yang dihasilkan. Yang kedua, belum tertanganinya pengendalian limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang belum terkendali merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya air sungai. Yang ketiga, pembuangan limbah pertanian tanpa melalui proses pengolahan. Limbah pertanian biasanya dibuang ke aliran sungai tanpa melalui proses pengolahan, sehingga dapat mencemari air sungai karena limbah pertanian mengandung berbagai macam zat pencemar seperti pupuk dan pestisida. Dan yang terakhir, pencemaran air sungai karena proses alam. Proses alam juga berpengaruh pada proses pencemaran air sungai. Misalnya, terjadinya gunung meletus, erosi, dan iklim. Gunung meletus dan erosi dapat membawa berbagai bahan pencemaran, salah satunya berupa endapan atau sedimen, seperti tanah dan lumpur yang dapat menyebabkan air menjadi keruh. Masuknya sinar matahari berkurang, dan air kurang mampu mengasimilasi sampah. Pembahasan terakhir adalah cara mencegah. Beberapa cara bisa dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran air adalah yang pertama, melestarikan hutan di hulu sungai agar tidak menimbulkan erosi tanah di sekitar hulu sungai. Yang kedua, tidak membuang kotoran manusia di sungai. Buang air kecil dan air besar sembarangan adalah perbuatan yang salah. Yang ketiga, tidak membuang limbah rumah tangga dan industri ke sungai. Tempat yang paling mudah untuk membuang limbah industri atau limbah rumah tangga yang berupa cairan adalah dengan membuangnya ke sungai. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulannya. Yang pertama, berdasarkan pengujian secara fisik, sampel air dari ketiga sungai tersebut tercemar dari segi bau, warna, dan suhu. Yang kedua, berdasarkan pengujian secara biologi dapat diamati pada dasar wadah sampel air terdapat lumut yang disebabkan aktivitas biologis dan kimiawi mikroorganisme yang mengkontaminasi kandungan air dan dapat merusak ekosistem serta biota air. Dan yang ketiga, berdasarkan pengujian secara kimia dapat diketahui pH sampel air sebesar 5 atau bersifat asam. Kemudian, pengujian kimia ini juga dilakukan dengan cara mencampurkan larutan sampel dengan teh. Maka dapat diamati pada larutan tersebut terdapat gumpalan hitam, perubahan warna menjadi gelap, dan lapisan minyak pada permukaan air yang menunjukkan kualitas air tidak dapat dijadikan bahan baku air minum. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.